Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, jadi pada video kali ini kita sudah mencapai bab ke-15, yaitu mengenai basic configuration, di mana kita masih di kursus Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, pada basic configuration ini kita akan belajar, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat konfigurasi IP address router, yang kelima konfigurasi IP server dan klien, yang keenam basic remote access. Nah, kita buka topologi yang kemarin ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah menamakan pada Ubuntu desktop ini itu sebagai klien Ubuntu Debian server sebagai routernya. Nah, saya menamakan RTR Debian dan servernya ini server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mengubah hostname-nya. Seperti teman-teman bisa lihat pada Debian router, saya login terlebih dahulu. Nah, pada topologi router saya menamakan 11.TJKT2. Kita perhatikan ya di sini 11.TJKT2. Nah, nanti saya akan mengubahnya juga pada Debian router. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke router terlebih dahulu dengan mengetikkan sumin dan enter, lalu passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk root ya, teman-teman. Untuk perintah lebih cepatnya, teman-teman bisa menggunakan perintah hostname, kemudian ketik nama yang akan kita ubah. Nah, jadi pada router saya yaitu menamakan TR Debian, lalu enter, kemudian kita exit terlebih dahulu. Nah, mengapa kita exit? Dia masih 11.TJKT2 ya, teman-teman, karena kita masih pada halaman yang sama. Jadi untuk masuk ke halaman RTR Debian kita exit lagi sekali ya. Nah, dia sudah berubah menjadi RTR Debian. Lalu saya coba login. Nah, oke, dia sudah berhasil. Jadi di depan ini adalah user dan di belakang ini adalah hostname kita. Juga akan ubah pada server Ubuntu dan juga klien, yaitu caranya sama aja ya, teman-teman. Lalu kita ke server Debian juga, lakukan hal yang sama. Ini kan namanya masih Fbox. Kita login terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke root dengan mengetikkan sumin, enter, dan masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah, kita ketik perintahnya itu hostname. Nah, pada server Debian ini saya akan menamakan SR1 min Debian. Lalu kita enter dan exit. Nah, kita exit lagi. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan pada server Ubuntu dan juga klien, caranya sama aja. Kita login terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada server Ubuntu dan juga klien. Itu caranya sama aja. Kita ketik sumin untuk masuk ke router terlebih dahulu, enter, kemudian passwordnya. Nah, kan di sini sudah masuk ke root. Lalu teman-teman bisa masukkan perintahnya, yaitu hostname. Nah, pada server Ubuntu ini kita akan beri nama yaitu svr2 min Ubuntu. Lalu kita enter dan kita exit. Kita exit lagi. Nah, di sini sudah berubah nama yaitu menjadi server 2 Ubuntu ya, teman-teman. Kemudian juga pada klien Ubuntu-nya di sini saya sudah masuk di root ya, teman-teman. Lalu kemudian saya langsung saja untuk menamakan hostname-nya yaitu klien Ubuntu dan kita enter. Nah, lalu kita exit
Kita exit lagi. Nah, di sini sudah berganti nama ya teman-teman menjadi klien Ubuntu. Nah, sekian untuk pada materi yang pertama. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Nah, jadi apa sih bedanya konfigurasi hostname dan konfigurasi host? Nah, kalau konfigurasi hostname yaitu nama yang digunakan untuk komputer kita atau jaringan komputer kita. Nah, perbedaannya ketika teman-teman menggunakan konfigurasi host, dia merupakan mapping atau kita bisa ping menggunakan nama domain. Jadi tidak perlu menggunakan IP. Nah, misalkan IP-nya yaitu 192.168, itu kan terlalu panjang atau kita jadi mudah lupa. Jadi kita bisa melakukan ping menggunakan nama domain. Nah, bagaimana caranya? Itu teman-teman bisa langsung masuk pada virtual mesinnya. Pada virtual mesin di sini saya sudah masuk ke root. Nah, teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu menggunakan perintah su min lalu di enter ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya langsung saja masukkan perintahnya, yaitu nano spasi slice etc slice host. Nah, di sini terdapat 127.0.0.1 di mana ini merupakan IP localhost kita, dan di sini juga terdapat 127.0.1.1 dia merupakan IP pada Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba mengubahnya sama ya seperti topologi. Pada router ini saya akan mengubahnya menjadi rtr min debian kaila.com spasi rtr min debian. Kemudian kita ctrlx lalu ctrly dan m. Nah, kalau sudah kita coba ping. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Kita untuk memberhentikannya menggunakan ctrl-c. Nah teman-teman, kita lanjut pada virtual mesin berikutnya, yaitu pada server Debian. Nah, di sini kan saya sudah masuk ke root. Teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan mengetikkan sumin lalu masukkan passwordnya, kemudian enter. Nah, jadi akan seperti ini ya tampilannya. Nah, lalu kita langsung saja masukkan perintahnya nano spasi slice etc slice host. Nah, di sini teman-teman bisa menggantinya dengan svr1 min debian.kaila.com lalu sini svr. Nah, kemudian kita ctrlx lalu ctrly kemudian m. Nah, kalau sudah kita coba ping. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, hasilnya TTL. Kemudian kita lanjut pada server berikutnya, yaitu server Ubuntu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke root. Nah, di sini kita langsung saja masukkan perintahnya, yaitu nano spasi slice etc slice host, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman saya akan menamakannya yaitu svr2 min ubuntu.kaila.com. Kemudian kalau sudah teman-teman ctrlx lalu y m. Nah, di sini kita coba ping Ubuntu. Nah, ini hasilnya TTL ya teman-teman, sudah bisa. Ada klien juga ya teman-teman, ke Ubuntu klien. Login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal, lalu sudah masuk ke root juga ya teman-teman.
Kita langsung saja masukkan perintahnya, lalu enter. Nah, kemudian di sini saya akan menamakannya klien Ubuntu ya teman-teman. .com lalu spasi klien min Ubuntu, kemudian ctrl-x lalu y dan m. Nah, di sini saya akan coba ping ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah TTL, artinya sudah berhasil. Sekian untuk materi yang kedua. Nah, oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai konfigurasi hostname dan konfigurasi host. Nah, lalu kita sekarang akan ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, kita bisa buka pada topologi yang kemarin. Nah, di sini terdapat host OS, klien Ubuntu, router Debian, dan juga ada server 1 dan server 2. Nah, untuk menghubungkan router ke host OS itu kita menggunakan IP 192.168.56.1. Jadi misalkan pada host OS ini kita mempunyai IP 192.168.56.1, kemudian pada routernya yaitu 192.168.56.10/24. Nah, untuk menghubungkan klien Ubuntu pada router juga harus menggunakan IP 172.1.16.1.1. Nah, nanti pada klien Ubuntunya yaitu 172.16.1.2. Nah, kemudian ada IP 10.10.10. Nah, ini itu untuk menghubungkan kedua servernya. Jadi pada router Debian-nya yaitu IP-nya 10.10.10.1. Untuk server Debian yaitu 10.10.10.2, dan untuk server Ubuntu yaitu 10.10.10.3. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address pada router. Nah, di sini kita ke Debian, kita clear terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke root. Nah, di sini kan saya sudah masuk ke root. Lalu kita langsung saja masukkan perintah nano spasi slash etc slash network slash interface, lalu enter. Nah, sini kita ubah DHCP-nya ke static ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah address-nya menjadi 192.168.56.2. Lalu untuk address-nya yaitu 255.255.255.0 ya, masih sama. Lalu kita tambahkan gateway, yaitu untuk gateway-nya 192.168.56.1. Kemudian kita lanjut ulang allow daftar UI. Dia masukkan netmasknya 192.168. Maaf ya teman-teman, sini kita langsung saja masukkan addressnya 10.10.10.1. Nah, lalu untuk netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter, klik lagi, enforce 9. Lalu addressnya kemudian nah, teman-teman, kalau sudah mengetikkan seperti ini, kita langsung saja ctrl M lalu X. Nah, kalau sudah, nah teman-teman, kalau sudah bisa ketikkan if up
nPOS 3 enter, lalu nPOS 8. Nah, kalau sudah kita enter, kemudian sekian perintah sistem ctl restart networking. Enter. Nah, kemudian cek dengan IA. Nah, teman-teman, ini sudah muncul sesuai konfigurasinya ya. Teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP server dan klien. Nah, di sini kita masuk pada server Debian. Lalu teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke root. Lalu kita langsung saja masukkan perintahnya, itu sama seperti router. Ini nano spasi slice etc slice network slice interface. Dan enter. Nah, lalu kita initnya ubah menjadi static. Ya teman-teman, di sini sudah static. Lalu untuk addressnya kita ubah. Nah, di sini addressnya yaitu 10.10.10.2. Kemudian untuk netmasknya sama 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan gateway. Itu gateway-nya 10.10.10.1. Nah, kenapa kita tambahkan gateway? Karena gateway ini dipakai agar server bisa mendapat akses internet melalui router Debian yang sudah terhubung ke host OS. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, kemudian kita catat RL X, lalu Y, kemudian M. Nah, kalau sudah, lalu kita ketik evap nPOS 3, kemudian enter, lalu masukkan lagi perintahnya itu sistem ctl restart networking, lalu enter, kemudian cek dengan IPA. Nah, teman-teman, ini IP pada server Debian sudah berubah ya menjadi 10.10.10.2. Nah, kemudian kita lanjut pada konfigurasi IP pada server Ubuntu. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, teman-teman kan ini sudah masuk ke root. Nah, teman-teman, karena ini Ubuntu, konfigurasi ada di netplan. Jadi nano spasi slice etc slash netplan slash 00 min installer min config lalu min YAML. Kalau sudah, kita enter. Nah, teman-teman, pada server Ubuntu-nya ini saya ketik manual ya. Jadinya seperti ini untuk addressnya 10.10.10.3/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, kemudian kita simpan dengan catat LO, lalu M, kemudian X. Nah, kalau sudah, kita ketik lagi yaitu netplan apply, lalu enter, kemudian cek dengan IPA. Nah, ini hasilnya sudah berubah ya teman-teman, ke 10.10.10.3. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengkonfigurasi IP pada klien Ubuntu. Nah, teman-teman bisa masuk ke terlebih dahulu dengan mengetikkan sumin, lalu enter, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kalau teman-teman tidak bisa masuk menggunakan sumin, teman-teman bisa mengetikkan sudo su, lalu enter ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah, masukkan perintahnya nano spasi slice etc slice netplan slice 00 min installer lalu min config YAML, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk IP-nya akan saya atur menjadi 172 lalu titik 16, kemudian titik 1 titik
172/24. Nah, kemudian untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa simpan dengan Ctrl O, lalu Ctrl M, kemudian Ctrl X. Nah teman-teman, kalau sudah kita masukkan perintahnya lagi yaitu netplan spasi play. Seperti ini ya teman-teman, kita langsung enter. Nah, kalau sudah kita cek dengan IP A. Nah teman-teman, di sini IP sudah berubah ke 172.16.1.2. Sekian untuk materi ini.